lanjutkan ke bab berikutnya. Sebelum itu Bapak ingin tanya apa masih ada di minggu kemarin bab-bab yang belum terjawab atau mungkin terselesaikan begitu? Maaf Pak, suara yang kecil. Kecil lagi? Ya, sebentar. Kecil lagi suaranya ya. Sebentar. Ya, takutnya ini kena ini juga nih. Sebentar. Ya, kalau yang ini jelas ya suaranya ya. Jelas ya. Ya, baik. Mungkin harus pakai mic laptop. Baik. Ya, terima kasih semuanya. Tadi sudah dibuka dengan basmalah bersama-sama ya? Sudah ya, baik. Sebentar. Minta tolong untuk moderatornya mempersiapkan PowerPoint nanti yang akan disampaikan ya. Nanda Hamidah, halo. Kembaran Rizky Hamidah. Nah, sehat ya? Oke, sudah siap yang ya sudah disiapkan ya yang nanti yang akan presentasi ya. PowerPoint teman-teman sudah disiapkan ya. Oke, baik. Ya. Untuk gimana? Halo. Gimana Dida? Yang bicara tadi siapa ya? Oh, belum selesai yang kemarin terkait apa itu? Pertanyaan atau apa? Oh iya. Ya, jadi di minggu ini bisa presentasi nanti ya. Menambah ya. Oke, baik. Silakan moderator untuk mempersiapkan presentasinya. Tunggu ya. Yang mau share screen siapa ini? Oh, iya silakan. Ya, sudah. Oke, silakan. Ya, silakan. No problem. Ya, dimulai aja. Ya, time is yours to presentation. Please. Dua makna esensial, yakni pendidikan dan agama Islam. Ki Hajar Dewantara mengemukakan pendidikan sebagai tuntunan untuk tumbuhnya potensi siswa agar menjadi pribadi dan bagian dari masyarakat yang merdeka sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan agama Islam adalah
usaha dan proses penanaman sesuatu secara kontinu antara guru dengan siswa, dengan akhlakul karimah sebagai tujuan akhir. Penanaman nilai-nilai Islam dalam jiwa, rasa, dan pikir serta keserasian dan keseimbangan antara karakteristik utamanya. Makna pendidikan menurut berbagai tokoh. Pertama, pendidikan merupakan suatu proses yang terjadi secara timbal balik. Kedua, siswa adalah manusia merdeka yang dipandang memiliki potensi untuk selanjutnya. Potensi tersebut ditumbuhkan dan dikembangkan melalui pendidikan. Ketiga, pendidik adalah orang yang memiliki posisi penting proses pendidikan, termasuk dalam memotivasi dan menciptakan lingkungan kondusif. Keempat, manusia dengan intelektual cerdas dan karakter yang baik tujuan dari pendidikan sehingga menemukan keselamatan dan kebahagiaan. Ada jalur pendidikan di Indonesia terdapat 3, yaitu ada pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini memiliki jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Selanjutnya, ada pendidikan non-formal, yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Terakhir, ada pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Ada fungsi pendidikan Islam. Pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga. Lembaga pendidikan dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan kultural yang menjadi salah satu sumber konflik antara pendidikan dan masyarakat. Maka dari itu timbullah krisis pendidikan yang intensitasnya berbeda-beda menurut tingkat atau taraf kebutuhan masyarakat. Kedua, pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu. Sebagai suatu disiplin ilmu, pendidikan Islam merupakan sekumpulan ide-ide dan konsep-konsep intelektual yang tersusun dan diperkuat melalui pengalaman dan pengetahuan. Jadi, mengalami dan mengetahui merupakan pengkokoh awal dari konseptualisasi manusia yang berlanjut kepada terbentuknya ilmu pengetahuan itu. Terakhir, ada pendidikan Islam sebagai nilai. Pendidikan selain mengandung unsur pengalihan, pengetahuan, keterampilan, juga mengandung unsur penanaman nilai. Penanaman nilai-nilai merupakan bagian hakiki pendidikan, maka bagi mereka yang mempersiapkan diri menjadi pendidik merupakan suatu kewajiban untuk mendalami aksiologi atau ilmu tentang nilai-nilai, baik itu nilai estetis, nilai moral, maupun nilai spiritual. Tujuan pendidikan Islam menurut paham idealisme. Pendidikan idealisme untuk individual antara lain bertujuan agar anak didik bisa menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian harmonis dan penuh warna, hidup bahagia, mampu menahan berbagai tekanan hidup, dan pada akhirnya diharapkan mampu membantu individu lainnya untuk hidup lebih baik. Adapun kesimpulannya itu pertama, tujuan mempelajari ilmu pengetahuan semata-mata untuk ilmu pengetahuan sendiri sebagai wujud ibadah kepada Allah. Kedua, tujuan utama pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak karimah. Ketiga, tujuan pendidikan Islam adalah mengantarkan pada peserta didik mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kedudukan peserta didik menurut aliran idealisme. Kedudukan peserta didik menurut aliran idealisme adalah individu yang bebas dalam mengembangkan kepribadian dan kemampuan dasarnya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing sesuai jenjang usianya. Peran pendidik atau guru menurut aliran idealisme yaitu menyatakan peran guru adalah bekerja sama dengan alam dalam proses pengembangan manusia, terutama bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan siswa. Ada kurikulum pendidikan Islam untuk aliran idealisme, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak yang mengutamakan pada essential studies. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang beraliran idealisme harus lebih memfokuskan pada pelatihan dan pengembangan daya jiwa yang sudah ada pada anak, seperti kemampuan rasional dan moral, serta kemampuan suatu kehidupan atau pekerjaan. Terakhir, ada materi pembelajaran menurut aliran idealisme, yaitu menurut Usiono, pengetahuan yang diajarkan di sekolah harus bersifat intelektual, agar siswa tidak hanya didorong untuk mengembangkan skill dan akal pikiran, tapi juga menanamkan nilai-nilai kebaikan yang secara naluri dari dalam jiwanya. Perubahan sosial. Secara etimologis, perubahan sosial berarti perubahan pada berbagai lembaga pemasyarakatan
yang mempengaruhi sistem sosial masyarakat, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, pola, perilaku di antara kelompok di masyarakat. Sedangkan secara terminologis, perubahan sosial didefinisikan oleh giliran sebagai perubahan bentuk-bentuk kehidupan yang telah ada, yang terjadi secara kondisi geografis, alat-alat atau perlengkapan hidup manusia, komposisi pendidikan dan ideologi. Perubahan sosial adalah peristiwa yang terjadi secara terus-menerus sepanjang terjadi penerimaan dan tanggapan pada rangsangan baru. Hubungan pendidikan dan perubahan sosial. Pertama, pendidikan dalam perspektif perubahan sosial. Pendidikan yang berperan sebagai agen perubahan memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Pendidikan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat, begitu juga sebaliknya. Kedua, pendidikan dalam menuju pengembangan dan perubahan sosial. Yang menjadi tuntutan bagi negara yang sedang berkembang adalah memberikan arah agar bisa mengurangi dampak negatif dan memanfaatkan untuk kepentingan pembangunan masa depan. Lembaga yang unggul ditandai dengan program intern maupun eksternal yang jelas yang mampu mengembangkan kedua potensi itu. Harapan perubahan sosial. Dalam konteks perubahan sosial yang bergerak cepat, kompleks dan radikal tertentu, seringkali masyarakat mengalami kebingungan dan kegelisahan karena kehilangan orientasi yang disebabkan oleh nilai-nilai yang mendukung kehidupan mereka. Jangan. Manusia memerlukan sesuatu yang bersifat maknawi yang mampu memberikan makna pada hidup kekinian, dan ini hanya dimiliki oleh agama. Sesuai dengan konsep Ibnu Khaldun tentang kontrol manusia atau pengawasan, perlunya pengalaman nilai-nilai religius agama diterapkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan negara. Jika dilihat dari aspek sosiologi, yang melandasi pemikiran Ibnu Khaldun ini terletak pada upayanya membawa masuk agama dalam kehidupan sosial, karena agama diciptakan oleh Tuhan untuk manusia, bukan untuk yang lain. Karena itu, agama menurut Ibnu Khaldun tidak dapat berbuat apapun dalam kegiatan sekular manusia, kecuali agama itu dipahami dalam konteks sosial. Menghadapi gejala tantangan zaman, sikap dan upaya kita yang tentunya bukan hanya mempertahankan dan memugar segala aspek yang pernah kita capai dengan segala dimensinya. Yang kita upayakan adalah menghidupkan Islam dengan nilai-nilai kebenaran yang universal dan prinsipil dalam satu sistem sosial dinamis, dengan tetap memberikan ruang yang cukup suatu proses perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan penemuan-penemuan yang lainnya yang harus berlangsung. Keutuhan manusia pada hakikatnya ditentukan oleh pertama, ada dimensi religius, yaitu menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang mengandung misteri yang tidak dapat diredusir kepada faktor semata-mata. Kedua, dimensi budaya, menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk etis yang mempunyai kewajiban tanggung jawab terhadap kelestarian dunia dan sisinya. Terakhir, ada dimensi ilmiah, mendorong manusia untuk bersifat secara objektif dan realistis. Sekian presentasi dari saya. Apa ada pertanyaan? Ya, baik. Bisa kedengaran suara Bapak? Bisa ya? Bisa, Pak, tapi agak kecil, Pak. Iya, apa-apa. Ya, baik, sebentar. Bapak perjelas. Oh, kecil lagi ya? Bentar. Ya, oke. Sudah terdengar? Masih kecil ya? Masih kecil, Pak. Masih, Pak. Ya, baik. Sudah kedengaran jelas ya? Ya, baik. Ya. Bapak informasikan begini. Yang mau bertanya bisa lewat chatting ya. Bisa lewat chatting ke di situ, terus kemudian bisa raise hand juga ya. Sama seperti seperti sebelumnya. Silakan yang mau bertanya. Ada? Baik. Mudah-mudahan nanti menyusul ya. Oh iya, yang off kamera tadi yang sakit di kelas ini siapa aja ya, nanti dicatat namanya ya. Diketik namanya biar
Bapak maklumi kalau lagi sakit nggak apa-apa, yang penting ikut lah ya. Off kamera no problem. Oke, baik. Silakan selanjutnya minta tolong untuk di share screen lagi karena menunggu lumayan lama juga ini yang akan bertanya. Silakan. Ya, moderatornya silakan. Yang mau share screen? Ya. Adinda ya, Pak? Ya, silakan. Oh ya, sebentar. Ini nama panggilannya siapa ya? Kelihatannya kecil sekali ini gambarnya. Oh, Alia. Oke, Alia. Rumahnya di mana, Alia? Pondok Cabe ya. Oke, baik. Statusnya apa ini? Statusnya jomblo, sudah punya pacar, sudah tunangan, sudah menikah. Oh, jomblo. Oke, bagus, pertahankan ya. Oh ya, yang tadi sebelumnya siapa namanya? Lupa tadi. Ya ditanya ya. Sebelum Alia, tadi siapa namanya? Yang presentasi? Adinda. Oh ya, Adinda, panggilannya Adinda ya? Oh, panggilannya kamu biasanya apa? Biar nggak sama. Herlia. Oh, HP? Oh gitu. Oke, HP itu ya. Bukan handphone. Herlia saja ya, panggilnya Herlia aja ya. Bagus Herlia. Herlia, oke. Rumahnya di mana Herlia? Ciledug ya. Oke, baik. Terima kasih Herlia. Oh ya, statusnya apa nih Herlia? Sudah menikah, sudah tunangan, sudah berpacaran atau jomblo? Sudah, tapi sudah berpacaran ya? Punya pacar ya? Oke, sudah punya calon imam ya. Mudah-mudahan sudah mapan ya. Nanti segera menikah. Oke, baik. Oh, ini 10 menit lagi nih. Aduh, apa namanya, takutnya mati nih. Silakan, Alia. Ya, salam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gunawan Santoso MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan multikultural. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam Zoom meeting kali ini. Sebelum kita memulai mata kuliah pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam pluralis, multikultural, dan demokratisasi. Next. Bentar hanya. Pendidikan adalah hak dasar manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia semenjak dia lahir yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, keberadaan hak asasi manusia sangatlah fundamental, tidak bisa untuk dipenuhi. Banyak bentuk yang menjadi hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan menjadi hak asasi setiap individu sehingga setiap individu berhak memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk memperoleh pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 1945, persamaan setiap hak warga negara untuk mendapatkan pengajaran dijamin berdasarkan pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Next.
Bentar, kira PPT-nya. Halo, kenapa? Iya, kenapa? Bentar, ada trouble. Oke, baik. Ya. Oh, ada trouble sedikit ya. Oke, silakan dibantu share screen lagi ya. Silakan Next, Arya. selanjutnya pendidikan yang berorientasi pada nilai. Berbicara mengenai orientasi pendidikan, sistem pendidikan yang ada di Indonesia berbeda dengan yang diterapkan di Eropa atau di Amerika. Di beberapa negara kenaikan kelas seorang siswa dilihat dari potensi yang sekarang dengan yang dahulu. Jika siswa tersebut telah mengalami perkembangan, maka siswa dapat dinyatakan naik ke tingkat berikutnya. Hal ini tentu berbeda dengan yang ada di Indonesia, di mana perkembangan siswa dilihat dengan membandingkan nilai siswa tersebut dengan siswa lainnya, atau bisa kita disebut dengan sistem ranking. Sistem ranking inilah yang membuat siswa memiliki pandangan bahwa yang ia kerjakan dan ia kejar di bangku sekolah semata-mata hanya nilai. Akibat banyak siswa yang melakukan kecurangan hanya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan teman-temannya. Next. Pengertian pendidikan Islam pluralis dan multikultural. Pluralisme agama adalah suatu sikap membangun tidak saja kesadaran normatif, teknologis, tetapi juga kesadaran sosial, di mana kita hidup di tengah masyarakat yang plural dari segi agama, budaya, etnis, dan berbagai keragaman sosial lainnya. Kalau pendidikan Islam multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keberagaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Next. Tujuan pluralis dan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural yang pertama mengembangkan literasi etnis dan budaya yang berkaitan dengan latar belakang sejarah, bahasa, karakteristik budaya, peristiwa kritis, serta kondisi sosial, politik, dan ekonomi dari berbagai kelompok etnis, baik mayoritas maupun minoritas. Yang kedua ada pengembangan pribadi siswa agar mempunyai konsep diri yang lebih positif dan bangga pada identitas pribadinya. Yang ketiga ada mengembangkan sikap menghargai dan menerima pluralisme etnis serta memberikan pemahaman bahwa konflik-konflik nilai yang terjadi di masyarakat tidak berlaku dalam lingkup pluralis budaya. Yang selanjutnya adalah tujuan pluralis. Nah, tujuan pluralis ini secara sederhana adalah keadaan majemuk masyarakat yang berbeda, namun tetap dapat mencapai keturunan sosial. Tujuan pluralisme yakni untuk menghargai satu sama lain dan minimalisir terjadinya konflik di dalam masyarakat. Next. Pengertian demokratis. Demokrasi di pendidikan adalah demokrasi yang memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada semua orang, tanpa memberikan ras, suku, kepercayaan, warna, dan status sosial. Definisi ini memberikan pengertian bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pengertian demokratis ini di sini mencakup arti baik secara horizontal maupun vertikal. Maksud demokrasi secara horizontal adalah bahwa setiap anak tidak ada kecualinya mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan sekolah. Selanjutnya ada prinsip demokrasi pendidikan. Yang pertama ada kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat maksudnya ini kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ini berarti kehendak rakyat merupakan kehendak tertinggi apabila setiap warga negara mampu memahami arti dan makna dari prinsip demokrasi. Yang kedua ada pemilu yang demokratis.
Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga ada pemerintah berdasarkan hukum. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional dan hukum dasar dan tidak bersifat absolutisme, kekuasaan yang mutlak tidak terbatas. Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apabila teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui chat Zoom atau bertanya langsung. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih Alia. Oke, ini yang sudah ada bertanya sudah raise hand. Oke, good. Berikutnya, ya, ya, yang share screennya biasanya siapa? Oh gitu, bisa. Silakan, silakan kalau bisa. Ya, sudah. Silakan.